Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan sama Allah SWT untuk tetap belajar. Dan pada pagi hari ini kita belajar melanjutkan tema 4E, yaitu pahlawanku dengan bahasa Indonesia, subtema 2 dan 3. Hari ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu bacaan. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan yang tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan menemukan informasi penting dalam bacaan tersebut. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Informasi penting dapat kita peroleh bila kita menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung makna kata tanya adik Simba. Masih ingat ya apa itu adik Simba? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan bisa tersurat dan tersirat. Tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Salah satu cara membaca dengan baik yaitu dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Setelah membaca dengan baik, diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga kita dapat menceritakan kembali isi teks. Dengan cara merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan berurutan, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Menyampaikan informasi dari teks. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari suatu teks yang pertama yaitu perhatikan judul teks, kemudian kedua, bacalah teks dengan seksama, ketiga, temukan semua kunci dalam setiap paragraf atau semua kata kunci dalam setiap paragraf. Kemudian yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Kemudian semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan teks berikut ya. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman atau Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja.
Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Dari teks tadi dapat kita ambil atau beberapa informasi. Di sini informasi teks dalam bentuk tabel, yaitu informasi yang sudah diketahui sebelum membaca teks tentang Tuanku Imam Bonjol, yaitu Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pahlawan Indonesia. Sedangkan informasi baru yang diperoleh setelah membaca teks tentang Tuanku Imam Bonjol yaitu nama lengkapnya adalah Muhammad Shahab. Beliau lahir di Pasman, kemudian wafat pada tahun 1772 di usia 92 tahun. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja, dan saat dewasa dikenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Setelah kita belajar menyampaikan informasi dalam bentuk tabel, kita akan belajar mempersantikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Silahkan anak-anakku semuanya, bacalah Sultan Iskandar Muda pada teks berikut. Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh besar pada masa Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kesultanan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang beribu kota di Kutaraja atau sekarang Banda Aceh, Kabupaten Pidi. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun 1607 sampai 1636 merupakan masa paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Saat itu, Kesultanan Aceh memiliki reputasi internasional sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Ketika mulai berkuasa, Iskandar Muda segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang membuatnya dapat mengontrol daerah barat laut Indonesia secara efektif. Kendali kerajaan terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan di pantai timur sampai ke Asahan di selatan. Pedagang asing dipaksa tunduk kepadanya. Tidak mengherankan jika saat itu Aceh menjadi negeri yang amat kaya dan makmur. Semasa pemerintahan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mampu memperluas wilayah sampai ke semenanjung Malaya, yaitu Johor, Pahang, dan Kedah. Menurut seorang penjelajah asal Perancis, saat itu kekuasaan Kesultanan Aceh juga mencapai pesisir barat Minangkabau. Seluruh wilayah semenanjung Malaya disatukan di bawah Kesultanan Aceh. Selain dikenal karena kekuatan ekonominya, Kesultanan Aceh juga memiliki diplomasi yang baik secara internasional. Sultan Iskandar Muda memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Perancis. Karena jasa-jasanya membangun dasar-dasar penting hubungan kenegaraan dan atas keagungannya, Sultan Iskandar Muda mendapat gelar pahlawan nasional. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Dari bacaan tadi dapat kita buat informasi dalam bentuk peta pikiran, yaitu perhatikan gambar tersebut ya. Ini adalah nama tokoh Sultan Iskandar Muda.
Kemudian daerah asal tokohnya yaitu Aceh. Kemudian masa kekuasaan tokoh yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Kemudian perjuangan yang dilakukan tokoh atau di sini Sultan Iskandar Muda yaitu dengan memiliki kekuatan ekonomi, yaitu Aceh menjadi negeri yang amat kaya dan makmur dengan bukti dapat memperluas wilayah sampai ke Semenanjung Malaya, Johor, Pahang, dan Kedah. Kemudian memiliki diplomasi yang baik secara internasional. Kemudian gelar tokoh atau gelar yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yaitu sebagai pahlawan nasional, dan namanya diabadikan di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk setara. Kalimat tunggal adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang masing-masing unsur kalimatnya berkedudukan setara atau setingkat dan dapat saling menggantikan. Perhatikan kalimat berikut. Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Kata "dan" dalam kalimat di atas menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Sebelum digabung, kalimat-kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Bung Hatta juga proklamator Indonesia. Bung Hatta wakil presiden pertama Indonesia. Karena subjeknya sama yaitu Bung Hatta, maka pada kalimat kedua unsur Bung Hatta boleh dihilangkan. Sekarang kita akan belajar tentang kata penghubung tetapi. Perhatikan kalimat berikut. Pepohonan tumbuh, tetapi kering bagai hidup segan mati pun enggan. Kata tetapi pada kalimat di atas termasuk kata penghubung. Arti kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antara kata, frase, atau kalimat. Kata tetapi termasuk kata penghubung yang menggabungkan dua unsur kalimat yang hubungannya setara dan memiliki arti pertentangan. Contoh kata penghubung, namun, dan akan tetapi juga memiliki fungsi yang sama dengan tetapi. Fungsi tetapi digunakan dalam kalimat, sedangkan fungsi namun atau akan tetapi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sudah lama saya menunggu di stasiun, akan tetapi dia belum juga datang. Kedua, orang itu sangat kaya, tetapi pelit. Dia sudah berobat ke rumah sakit, namun penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, setelah kita belajar bersama, saatnya kita latihan. Silahkan anak-anakku semua kerjakan soal evaluasi 2 dan soal evaluasi 3 dengan nomor 7-12 dikerjakan di buku paket ya, atau di buku tulis sebagai persiapan penilaian harian minggu depan. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.